tata cara kita mengurus jenazah. Baru kalau ini udah semua, baru diumumkan di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru orang pada datang, ini sudah selesai, tinggal memandikannya saja. Dan yang harus memandikan jangan orang lain, anak-anaknya atau istrinya. Boleh membantu istrinya, ya. Jangan melibatkan orang lain, itu sunnahnya. Jenazah ini menangis dia ketika dia meninggal, anak-anaknya nyuruh orang, tolong mandiin bapakku, nih uang, mentang-mentang dia kaya. Padahal yang dimau adalah yang memandikan anak-anaknya, yang mengkafani anak-anaknya, yang menyolatkan, yang menjadi imam anaknya yang laki-laki. Itu makanya kita mesti ngerti semua cara mengurus jenazah, ya, agar orang tua kita bangga ketika nanti kita meninggal. Ya, mungkin untuk fikih cukup sampai sekian. Nanti kalau ada waktu insya Allah dipanjangkan umur oleh Allah, kita belajar cara mengkafani mayit. Ya, karena ini sangat penting sekali. Kalau bisa anak-anaknya, punya anak laki-laki 4 gagah-gagah, masa enggak ada satupun yang paham mengkafani mayit? Masa enggak ada satupun yang bisa jadi imam sholat jenazahnya dia? Ya, jadi kita perlu belajar, jangan takut, harus berani, agar orang tua kita atau kakek kita bangga. Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada waktu berapa menit? 7 menit. Berarti ada waktu kajian tasawuf sedikit. Setelah fikih, seperti biasa Bapak Ibu, kajian tasawuf, kemudian kajian fikih. Kajian fikih kalau sekarang baru tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira an Hatimul al-Asami az-Zahidi. Disebutkan oleh Imam Hatim al-Asam az-Zahidi yang ahli zuhud. Ahli zuhud itu orang yang beraktivitas di dunia itu hanya mengambil yang penting-penting saja yang bisa mendukung ibadah, itu zuhud. Ya, dia tidak menumpuk-numpuk harta. Orang zuhud itu dia kerja, yang penting anak istrinya sudah cukup untuk makan, sudah untuk biaya sekolah. Itu dinamakan zuhud, enggak rakus dia. Hatim al-Asam, Imam Hatim ini seorang wali. Al-Asam itu maknanya budak. Tahu Bapak Ibu kenapa dijulukin Hatim al-Asam? Karena dia waliullah itu sangat takwa kepada Allah dan tidak mau sedikit pun membuat orang itu malu. Ketika Imam Asim al-Asam, Asam itu maknanya budak, sumum, budak ya, sedang menjaga tokonya. Kalau sekarang mungkin toko kelontong lah, ada orang mau beli beras. Ketika dia sedang menunggu tokonya, datanglah seorang gadis cantik, unyu. Pak Hatim, saya mau beli beras 1 kilo misalkan. Ketika dia mau beli beras 1 kilo, diambilkanlah sama Syekh Hatim al-Asam ini. Kemudian perempuan tersebut ketelepasan kentut, tit gitu, kenceng suaranya, ya. Dan Imam Hatim al-Asam ini karena dia tidak mau orang pembelinya ini malu, ketika dia membayar, Pak Hatim berapa? Dia pura-pura budek. Karena kalau dia enggak pura-pura budek, cewek itu malu. Ya, karena dia sudah cantik-cantik, bohai kentutnya kenceng pula gitu kan. Ya, makanya didulukin
al-asom. Itu perlunya kita jangan membuat orang lain malu atau orang lain kecewa. Ya, itu makanya kalau misalkan kita mau datang nagih utang ya temuin satu lawan satu ngomong, jangan di depan orang, "Wih, bayar utang lo," katanya. Gak gitu ya, artinya jangan membuat malu orang lain.